Dulu kita pakai apa namanya, papan tulis, kapur putih, papan hitam, kemudian muncul whiteboard. Sekarang muncul tidak perlu bertulis lagi, tidak perlu lagi banyak sana sini, tapi kita hanya berkoar-koar gitu ya, berbicara gitu. Jadi ada lagi suruh siswa CBSA. Apa itu CBSA dulu itu? Catat buku sampai habis. Jadi kesempatan guru untuk menerangkan sudah tidak ada. Catat bukunya sampai habis. Udah itu menerangkannya tidak ada waktu lagi. Nah mungkin sekarang ini terbalik. Kita yang harus full 2-3 jam banyak memberikan implementasi pembelajaran terhadap anak-anak kita sekarang. Nah, dia pihak sekolah, institusi tidak membatasi penggunaan HP. Itu benar sedih. Kita jelasin, tapi karena memang udah kerasanya begini, ya saya diam saja, bodoh amat lah. Yang mau paham ya hanya, udah paham ya sudah. Habis nanti kalau kita tegur, anak-anak ini lebih pintar lagi melawan kita. Kita dilawan. Nah, daripada begitu, jadi akhirnya saya sendiri, Bu, Bapak Ibu, memberikan nilai kepada anak-anak itu sudah nggak objektif lagi seperti zaman dahulu kala. Iya benar. Nggak ada. Yang ada adalah gimana nanti anak ini nanti nggak lulus, gimana nanti anak ini orang tuanya, gimana nanti saya dengan manajemen program. Pasti ditembak adalah dosennya dikatakan nggak mampu dalam men-sharing knowledge pada anak-anak. Tapi apa akhirnya? Ya saya punya strategi teknik sendiri, yaitu memperbanyak tugas. Dan tugas itu sekarang dia lebih pintar. ChatGPT nomor 1 dipergunakan. Apa yang nggak bisa? Dan memberikan satu ujian dan soal pun nggak boleh Bapak Ibu dengan seperti zaman dulu juga. Konsep, definisi, apa artinya, apa itu ada lagi jawab pertanyaan gitu Bapak Ibu sekalian. Itu ChatGPT itu dengan cepat dapat. Apalagi kalau disuruh tugas di rumah. Lengkap sekali Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian juga ini dilema perkuliahan offline. Perkuliahan online pun sama sekali miris. Ini selama saya mengajar sekian tahun dari 93 yang pas ada dunia apa copot-copit pakai apa dunia apa namanya online itu sama sekali sampai dicerita miris juga. Ketika saya ngasih kuliah malam, katakanlah jam 8 sampai jam 10, itu juga kapasitasnya sampai 40-an siswa. Ketika saya menjelaskan tuh dengan begini gaya saya, tidak ada rasa, oh ini kayaknya anak-anak pada nggak dengerin saya deh kalau berbicara. Mas ngomongin lah, nggak ada ragu-ragu saya bicara. Saya lepas-lepas aja bicaranya. Ketika mau 10 menit lagi mau absen, mau hadir, saya absen Bapak Ibu sekalian. Saya panggillah satu persatu. Apa yang ada? Nggak ada yang nyaut. Untung ada yang nyaut, entah pembantunya, entah saudaranya, atau siapa nggak tahu. Itu si Budi kayaknya ketiduran gitu. Tidur. Kuliah yang offline aja dia mempedulikan dengan handphonenya. Gimana kuliah online? Nah ini yang artinya apa? Kenapa saya berikan satu pengetahuan tentang AI Bapak Ibu sekalian? Saya juga orang IT. Saya mendukung semua support. Tapi kita bisa memilah-milih untuk apa IT di dalam bidang pendidikan. Ini maksud daripada itu. Jangan begitu saya masuk, yuk belajar ChatGPT, yuk belajar Adobe, yuk belajar WordPress, yuk belajar. Itu mah 3 kali pertemuan tuh dapat 5 itu. Dapat 5 paket. Karena programnya nggak sulit. Langsung saja pasti dapat semua. Nah, yang paling berharga ilmunya adalah konsepnya IT seperti apa. Nah, seperti kita lihat sekarang, media pembelajaran sudah jauh berkembang. Teknologi. Yang simpel sekali adalah mungkin Bapak juga melawan AI juga. Lawannya dengan AI juga. Gimana caranya? Misalkan dia ada definisi apa yang dikatakan biologi misalkan. Ya, Bapak lihat aja biologi di AI. Kalau sama persis berarti dia copy dari AI. Berarti bukan pemikiran hasil pemikiran dia, atau tidak ada kalimat yang pernah Bapak sampaikan di kelas. Biasanya kan kalau anak zaman dulu, anak-anak itu kalau menjawab hasil kuis itu paling tidak itu ketahuan kejiwaannya pasti benar.
sama dengan apa yang kita sampaikan. Itu kejiwaan itu, psikologi. Kalau seandainya kita buat soal, anak-anak itu tidak lepas kalimat yang kita sampaikan dulu. Kecuali kalau sekarang kan anak-anak lebih mudah mencontek. Apalagi fasilitas mencontek sudah ada AI. Ya adanya dengan AI juga. Jadi caranya begini Bapak Ibu, kita kan pakai Quizlet ya buat soalnya. Nah dari Quizlet itu Bapak Ibu periksa dari Quizlet juga itu karena ada alat untuk mendetek plagiat istilahnya ya. Ya lihat dari situ plagiat kalau dia memang dari data AI itu teks yang ditampilkan di dalam jawaban dia itu kelihatan ini warna merah, hijau, hasil karya sendiri, kuning, nggak jelas gitu misalnya. Dari situ aja udah kelihatan. Sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian kalau kita ketahui ini anak. Cuman kalau misalkan kita pengen tahu benar murni ini anak, hasilnya dari AI atau tidak, sulit karena mereka lebih pintar daripada kita. Dan dia lebih pintar daripada kita. Tapi kalau pengen tahu, kan sekarang plagiarisme kan udah ada alat teknologinya. Pakai ini saja sudah bisa. Kita detekkan soal itu merah semua teks ya. kelihatan teks semua. Pakai banyak tool untuk mendetek plagiat. Jadi itu termasuk plagiat maksudnya begitu. Anak Bapak lihat kayak harus ada 2 kamera yang mengawasi anak gitu misalkan. Nah saya cuma pengen tahu misalnya yang Bapak gunakan. Iya. Jadi kalau saya selama ini dan saya tularkan ke teman lain, kalau yang namanya ujian itu, kalau ujian boleh saja kita adakan 2 tipe. Kalau memang kita ragu dengan tipe yang offline, ya kita adakan online. Tetapi kalau saya pribadi untuk buat soalnya tidak perlu dengan kata istilah definisi. Kata menganalisis saja menurut saudara seperti apa? Oh, jadi lebih. Iya, karena kita melatih otak itu untuk berpikir. Otak anak itu berpikir. Tapi kalau definisi, coba kamu sebutkan apa itu komputer, itu banyak Bapak. Banyak arti. Dan kalau mau mendeteksi, mohon maaf, mendeteksi secara teknologi, pasang kamera kanan kiri depan, udah banyak Bu yang mau bohongin kita Iya. banyak sekali. Saya aja jujur, kalau saya memang mau melakukan tes serius kemarin, itu banyak yang dibohongin panitia, maka dihapuskan tes TKDA dengan TOEFL. Kenapa? Ya orang banyak, orang pura-pura, kamu pura-pura aja geser-geser mouse nanti nyambung saya jawab dari sini. Kan Iya. Ini jadi tempat lain. Semuanya itu mohon maaf. Ibu mau tes apa? PPG pagi apa? Sertifikasi guru? Iya. Udah mohon maaf ini masih terbuka kan saya bilang, saya orang AI, bukan orang manajemen atau seni, bohong gitu seneng enggak, orangnya terbuka. Tes PPG saya, nanti saya jawab di belakang udah, bisa jawab di rumah juga bisa. Bikin mirror. Lolos Ibu. Joki apa ya? Oh, ya joki tapi teknologi kan? Iya. Teknologi kayaknya. Yang penting Ibu di situ pura-pura gerak supaya monitornya mantau, Ibu seolah gerakin mouse. Iya. Saya bongkar kan? Oh iya. Karena pernah saya lakukan. Wah, Enggak, saya nyoba. Ada yang mencoba pakai di 2 apa mouse. enggak? Kan yang di kamera kanan kiri. Ya, kita pakai mouse panjang paralel situ udah kita jawab situ juga bisa. Bisa. Pakai internet juga bisa. Bisa semua. Jadi semua itu bisa dibohongin ya Bang. ini dengan kebohongan Kembali ya. lagi ya Pak. Iya, bisa. Pendidikan tadi ya Pak. Makanya harus nambahin firewall. Jadi anak-anak ini Jadi kan media ada di sini pintar-pintar berbasis enggak ada yang AI itu maksudnya adalah seperti tadi Ibu. Gimana anak-anak itu belajar matematiknya terangsang. Bagaimana disuka terangsang. Kalau kira-kira memang ada definisi tentang teori, ya pakailah diplomasi dengan cara teknologi. Pokoknya anak-anak itu fokus. Kalau kayak gini nih, mungkin Bapak Ibu yang dengerin saya pelatihan. Kalau saya udah jenuh, mahasiswa itu saya ngejelasin di sini, dia pada tidur main HP semua. Gak ada yang enggak. Tapi kan Bapak Ibu baru sekali 2 hal ke saya. Itu udah kebiasaan. Nah sekarang ciptakan bagaimana tuh anak emang gayanya tertarik lihat apa yang kita jelaskan. Jadi anak-anak itu kalau dari dini, dari anak-anak bocah, perhatikan dia suka dengan gambar.
suka dengan kreasi gambar, dengan seni, keluar inspirasi dia. Jadi apa yang kita buat ciptakan di sini berupa dramatisir gitu dengan teknologi. Misalkan kita pengen tahu isi tong air, volume air berapa isinya nih anak-anak, yuk kita lihat air numpahin nih berapa isinya volume air. Kalau volume air berapa sih? Pasti bisa dihitung. Nggak mungkin dia bisa dengan semangat terangsang untuk berpikir. Nah kita gugah, kasihan kan? Nah selama itu gugah kosong, akhirnya si anak mahasiswa selalu buatlah penelitian tentang perilaku anak-anak ini pakai sensor. Jadi di meja saya taruh box sensor pakai laptop. Jadi ketika anak ngomong, Pak, saya itu sebenarnya kemarin UTS ngikut Pak. Kemarin saya terus ikut, tapi sama bapak itu saya nilai saya D. Emang kamu gak ngikut? Ikut Pak. Tapi di sini kebaca Bu. Kebacanya kebohongan tinggi, bicara dusta. Ini sini kelihatan, 98% punya saya kurang pakai algoritma genetik. Nah, itu alat AI yang sebenarnya membantu kita, betul, membantu kita tahu baca perilaku anak, bisa nggak? Kalau nggak mengamati sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan kan nggak bisa. Tapi saya menciptakan alat detektor itu membaca perilaku anak, kejujuran anak. 98%. Tanya lagi, bapakmu siapa, mamamu siapa? Ada nggak nomor teleponnya? Ada Pak. Ngasih nomor telepon salah nih. Saya diemin. Padahal nomor teleponnya disimpan di saya. Saya telepon, Bu, mohon maaf. Anaknya namanya segini ya. Oh iya Pak. Itu anak mau ujian belum bayar. Aduh Pak, kemana saya kasih 3 juta Pak? Dibuatnya main apa itu? Main game apa itu namanya saya nggak ngerti. Nah, dunia AI kan begitu. Tapi kalau yang tadi dinamakan media pembelajaran. Media boleh, misalkan untuk Google Classroom, kalau memang sudah kepepet, ya mungkin saja kita lakukan secara jarak jauh. Atau kita mau tahu, kan kita yang kuncian di dalam pembelajaran itu satu, kita nggak pernah periksa anak-anak itu punya sakit A, sakit B, sakit C, terkait sini ya. Sekarang perguruan tinggi semua banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf,